Cabang kekuasaan eksekutif ini adalah satu cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintah negara yang tertinggi. Jadi organisasi negara itu. Nah, ada 3 sistem yang dikenal di dunia ini dalam sistem pemerintah negara. Ini ada di halaman 323 ya, 323. Ya, pertama sistem pemerintahan presidensial. Ya. Artinya memegang kekuasaan adalah seorang presiden. Kemudian sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet yang memegang kekuasaan adalah Perdana Menteri, ya. Dan yang ketiga adalah sistem campuran antara presidensial dan parlementer, ya. Satu contoh adalah presidensial pemerintahan Republik Indonesia, ya kan. Kemudian yang Perdana Menteri parlementer itu contohnya adalah Australia. Ya, Australia atau katakanlah misalnya apa ya, Malaysia, ya. Tuh. Kalau sistem campuran ada presiden tapi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan sehari-hari adalah Perdana Menteri, itu dijalankan di Prancis, ya, seperti itu. Nah, oke, sistem pemerintahan bersifat parlementer. Ya, apa yang disebut parlementer? Apabila sistem pemerintahannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai 2 jabatan yang terpisah. Ya, kepala pemerintahan itu Perdana Menteri, kepala negara itu biasanya kaisar, atau di Malaysia yang di Pertuan Agong, ya. Ya, atau kalau di Australia itu perwakilan gubernur jenderal yang memegang kendali. Dan kemudian sifat yang kedua adalah jika pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Jadi menteri ini bisa jatuh karena parlemen, mosi tidak percaya parlemen. Atau secara keseluruhan Perdana Menteri bisa dijatuhkan di dalam sidang-sidang parlemen, mosi tidak percaya, ya, mosi tidak percaya, ya kan. Kemudian sifat yang ketiga, kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapatkan dukungan parlemen. Itu masih tidak percaya. Jadi kalau misalnya parlemen mengatakan anggaran negara ini terlalu besar, ya, tidak jelas, dia bisa jatuh. Ya, itu sistem parlemen. Kemudian keempat ini, sifat yang keempat adalah parlemen juga dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan pada pemerintah. Jadi kalau ada mosi tidak percaya, kemudian ada deadlock politik, ya, jalan buntu politik, maka kepala negara, misalnya seperti di Malaysia yang di Pertuan Agong itu bisa membubarkan parlemen dan diadakan pemilihan cepat. Sama kayak di Thailand, Raja Thailand bisa membubarkan parlemen. Ya, kalau dianggap parlemen ini sudah mengeluarkan mosi tidak percaya, kemudian terjadi deadlock politik, jalan buntu, maka satu jalan diadakan pemilu dipercepat namanya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan sistem pemerintahan bersifat presidensial? Ya, ini ada cirinya. Yang pertama adalah kedudukan kepala negara tidak terpisah dari jabatan kepemerintahan seperti di Indonesia. Ya, presiden itu dia bisa menjadi kepala pemerintahan dan juga menjadi kepala negara, dua-duanya. Contoh misalnya, sebagai kepala pemerintahan dia menjalankan pemerintahan dengan dukungan dana APBN. Ya, APBN. Tapi sebagai kepala negara dia bisa menerima surat-surat kepercayaan duta besar asing, negara asing. Ya. Bisa juga dia memberikan ampunan, ya, gerasi dalam posisi kepala negara. Ya. Dan lain-lain contoh sebagainya, ya kan. Oke. Nah, kemudian sebagai ciri yang kedua, kepala negara ini tidak bertanggung jawab kepada parlemen, melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya. Ya, ini. Kemudian yang ciri ketiga, presiden tidak berwenang membantu parlemen. Ini ciri ketiga. Ciri ketiga ini pernah dilanggar oleh Presiden Abdul Wahid, ya. Abdul Wahid, Gus Dur, ya. Dur membubarkan DPR. Wah, Gus Dur ini orang yang antik.